tidak memenuhi quorum. Rapat paripurna DPR RI pengesahan RUU Pemilu ditunda pada hari ini dikarenakan kurang memenuhi quorum. Mau nanya apa? Oke, kenapa Pak hari ini nggak jadi Pak? Sesuai dengan tata tertib yang ada di DPR, bahwa rapat-rapat dalam pengambilan keputusan atau rapat paripurna itu harus memenuhi aturan dan tata tertib yang berlaku. Nah, setelah diskor sampai dengan 30 menit, tadi peserta rapat tidak memenuhi quorum, sehingga sesuai dengan aturan yang ada, bahwa rapat tidak bisa diteruskan. Nah, sehingga acara pada hari ini, pelaksanaan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada otomatis tidak bisa dilaksanakan. Bang, fraksi Gerindra sendiri emang berapa yang hadir Bang laporannya fraksi Gerindra sendiri? Di fraksi Gerindra ada 10. Hanya 10 yang hadir? Jadi hadir fisik ini ada 86 orang kalau nggak salah tadi, ya gitu. Bang, ini ditunda atau dibatalkan? Ya kalau sidang hari ini ya kita tunda. Kita ada mekanisme, nanti kan harus dirapimkan lagi, dibamuskan lagi. Jadi pada hari ini kita DPR mengikuti aturan dan tata tertib yang ada, sehingga pada hari ini pengesahan tidak dapat dilaksanakan. Yaitulah Sufmi Dasko Ahmad adalah merupakan wakil ketua DPR dari fraksi Gerindra yang mengatakan bahwa pada rapat paripurna hari ini ditunda dikarenakan tidak memenuhi quorum yang hadir di gedung DPR RI. Sementara Masinton mengatakan bahwa Puan Maharani, Ketua DPR RI, tidak hadir di DPR dikarenakan sedang kunjungan kerja ke luar negeri. Mbak Puan lagi ada kunjungan kenegaraan antar parlemen di luar Indonesia. Begitu, maka beliau nggak memimpin rapat hari ini. Pak, hari ini akan disampaikan nota keberatan secara langsung Pak informasinya oleh siapa yang nanti akan menyampaikan? Nanti akan disampaikan oleh perwakilan dari fraksi PDI Perjuangan. Nah tentu bernegara itu berkonstitusi. Hari ini negara konstitusinya sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi kita sedang terancam. Kalau muncul hashtag selamatkan putusan MK, darurat konstitusi, benar itu nyata adanya. Maka hari ini ya PDI Perjuangan menyatakan tidak sependapat dengan pemerintah dan Balik yang kemarin membahas revisi Undang-Undang Pilkada. PDI Perjuangan tetap sependapat dengan putusan MK. Itulah Masinton Pasaribu yang mengatakan bahwa Puan Maharani tidak bisa hadir dikarenakan sedang keluar negeri dan dia mengacu kepada Mahkamah Konstitusi. Sementara Caimin menanggapi akan terjadinya demo besar-besaran dan ya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berdemo. Gus, mungkin terkait hari ini bakal ada demo besar-besaran Gus di depan gedung DPR. Ya tentu kita berikan keluasan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan mohon kepada pihak kepolisian untuk memberikan jalan agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat dan merugikan para pendemo. Pokoknya semua harus menyiapkan kerangka ketertiban damai dan demokrasi. Terus hari ini juga ada penetapan calon terpilih untuk caleg terpilih untuk DPR RI. Mungkin ada pesan-pesan untuk para kader PKB yang sudah akan ya, alhamdulillah hari ini 68 anggota DPR RI ditetapkan dan ini kita syukuri sebagai kenaikan yang cukup signifikan 10 kursi dari pemilu yang lalu. Dan kepada anggota DPR jangan pernah berhenti meningkatkan mutu kapasitas. Itulah pendapat Caimin yang mempersilahkan demo, silahkan saja dan yang penting jangan bikin onar dan pihak kepolisian dipersilahkan untuk mengamankan jalannya demo. Sementara para komika yang hadir di DPR RI, mereka orasi dan menyindir Kaisang. Kita dengarkan pernyataan mereka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Stand Up Indo sekarang sudah jadi ormas walaupun nggak kebagian jatah tambang. Agak serem ya. Teman-teman terima kasih. Sebenarnya kita pengennya nggak kesini. Kita pengen percaya aja sama wakil kita. Tapi seperti kata anak-anak TikTok, nggak bisa Yura, nggak bisa. Itulah komika Abdur yang menyindir Kaisang karena mau dibantu oleh ayahnya gitu katanya. Sementara bintang Emon memberikan kritikan kepada Kaisang karena belum berumur 30 maka jangan mencalonkan diri. Oh teman-teman yang nggak sempat hadir di sini, tanamkan ini dalam kepala kalian. Kalau belum umur 30, jangan calon dulu, jangan ya deh ya. Hidup rakyat! Hidup! Itulah orasi para komika yang hadir di halaman gedung DPR RI. Sementara Tom Lembong mengatakan bahwa ya bencana besar negara ketika demokrasi diruntuhkan. Obsesi yang romantis atau idealisme yang berlebihan, ya, termasuk mengenai demokrasi. Tapi percaya saya meneliti sejarah. Saya selalu bicara berdasarkan fakta dan data. Sejarah menunjukkan begitu demokrasi diruntuhkan, begitu lembaga-lembaga negara wibawanya mulai dihilangkan, itu adalah langkah-langkah pertama menuju kemiskinan. Itu langkah-langkah pertama menuju kesengsaraan. Sementara Mahfud MD mengatakan bahwa partai-partai yang telah bergabung ke Kim Plus akan bubar. Itu menurut Mahfud MD. Kita dengarkan pernyataan Mahfud MD. Ya bukan hanya PDIP, saya bukan anggota PDIP jadi saya tidak tahu. Tetapi itu berlaku bagi semuanya, bukan hanya PDIP. Semua partai yang sekarang sudah terlanjur bergabung pun di Kim misalnya, Kim Plus itu, loh saya kalau tidak bergabung dapat sendiri nih, bisa. Ini kan belum pendaftaran. Ya, itu kan belum pendaftaran. Jadi masih ada kemungkinan 12 partai yang kemarin bergabung itu keluar dari... Secara teoritis boleh. Kalau kemungkinan saya tidak tahu kan political trade-off-nya kita tidak tahu ya. Ada yang sudah diikat macam-macam. Tapi secara teoritis, secara hukum boleh kalau sekarang misalnya ada yang mau keluar di antara partai-partai yang di bawah 20% lalu bergabung sendiri itu sangat bisa berdasar putusan MK sekarang. Kan belum daftar juga kan mereka. Ini kan baru kontra politik. Pendaftarannya nanti tanggal 27. Jadi sebelum tanggal 27 tuh bisa membubarkan diri dan membuat koalisi baru. Peluang untuk meminimalisir ketidakadilan dan permainan curang, perbuatan melawan hukum tapi perbuatan melawan moral, melawan mala inse, ya mala inse namanya. Itulah Mahfud MD yang mengatakan bahwa bisa jadi parpol-parpol yang telah bergabung di dalam Koalisi Indonesia Maju Plus akan keluar dan mengusung calonnya sendiri-sendiri. Sementara Partai Buruh menjagokan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Menjadi tidak relevan lagi. Untuk tingkat daerah khusus khusus Jakarta, kawan-kawan ESKO atau DPD ya, wilayah DKJ daerah khusus Jakarta, pengurus Partai Buruh daerah khusus Jakarta sudah lama ya mengusung dulu mendukung Pak Anies ya untuk didukung menjadi gubernur DKJ, dan hari ini momen yang tepat ya kita bisa mengusung. Tentu kami tambah semangat ya, Partai Buruh tambah semangat untuk mendukung Pak Anies karena Pak Anies adalah pilihan buruh.